Halo, balik lagi dengan Edukator Milenial. Masih semangat nggak nih buat belajar bareng? Masih dong. Yuk kalau gitu kita lanjutin belajar dari video yang sebelumnya. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang metode pemisahan biaya campuran dengan metode tinggi rendah. Ini masih materi dari perilaku biaya ya. Sekarang kita akan membahas contoh soal menghitung metode pemisahan biaya campuran dengan kuadrat terkecil atau least square. Oke, kita coba lihat contoh soalnya. Tapi sebelumnya kita tahu dulu ya, least square atau metode kuadrat terkecil itu bisa dihitung dengan rumus kita mencari B-nya dulu. Oke, mencari B dengan menggunakan ini kita ganti warnanya ya supaya nampak. Nih, kita harus cari B dulu berapa, lalu kita cari A. Setelah itu baru deh kita bisa menyusun persamaan metode kuadrat terkecil. Y sama dengan A plus BX. Pertama yang kita harus lakuin adalah kita cari B, and then kita cari A-nya. Baru kita susun persamaan metode kuadrat terkecil atau least square. Udah siap? Oke. Kalau sudah, ini contoh soalnya. Tapi supaya gampang, kita akan pindah ke Excel ya. Soalnya X dan Y dari bulan Januari sampai dengan Mei. Sudah kakak copy ya. Di sini kalau kalian lihat ada keterangan bulan Januari sampai dengan Mei, X dan Y-nya. Hal yang perlu kita lakukan pertama adalah kita menghitung total atau sumnya dari X. Kita juga hitung sum dari Y dan nanti seterusnya ya. Kita perlu mencari XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Ini bukan X2, Y2 ya, tapi X kuadrat dan Y kuadrat, sorry. Gimana sih caranya kita mencari XY? Caranya kita tinggal kalikan aja X dengan Y-nya berapa. Lalu kita tarik ke bawah. Oke, setelah ketemu XY, kita cari X kuadrat. Caranya X-nya kita kuadratkan. Ini X, kalau di Excel kita kuadratkan kasih payung terus 2. Tuh ya. Ya, kita tarik ke bawah. Y juga sama caranya, sama dengan Y. Lalu kita kasih tanda seperti payung dan angka 2. Oke, setelah kita ketemu nih datanya di dalam tabel, kita hitung B-nya berapa, A-nya berapa, baru kita bisa menyusun persamaannya ya. Cara menghitung B rumusnya ada di sini. Ini juga dari yang tadi apa namanya? PDF ya, tapi supaya kalian enggak terganggu konsentrasinya yang ini saya tutup dulu. Ini kakak tutup ya. Kita kerjain di sini aja nih dengan rumus yang B ini. Sama dengan kita kasih kurung N, N-nya itu jumlahnya berapa bulan? Ada 5 bulan. Kita kali dengan jumlah XY. Ini ya. Lalu kita kurang dengan jumlah X. Ini masukinnya jangan salah ya. Dikali jumlah Y. Oke, ini bagian atasnya. Sekarang kita hitung bagian bawahnya nih. Bagian bawahnya cara menghitungnya N. N itu kan ada 5 ya, Januari sampai Mei. Kita kali dengan jumlah X kuadrat. Jangan salah ya. Jumlah X kuadrat itu berarti yang ini. Lalu kita kurang dengan jumlah X. Kita kuadratkan. Oke, sorry kurang ininya. Oke, tadi kurang apa kurungnya ya. Setelah kita ketemu tinggal kita bagi aja yang atas dengan yang bawah. Hasilnya B-nya adalah 6,75. Setelah kita dapat B, kita hitung A-nya. Cara menghitung A, kita kasih kurung sama dengan dulu. Lalu kurung jumlah Y, ini jumlah Y. Kita kurang dengan B, ini B yang sudah kita cari ya. Kita kalikan dengan jumlah X.
Oke, lalu dibagi N. N-nya itu adalah 5. Hasilnya adalah 125. Nah, kita udah dapet nih angka B-nya dan angka A-nya. Kita kasih warna kuning aja ya. Setelah dapat B dan A-nya, kita udah bisa langsung menyusun persamaan metode kuadrat terkecil. Y sama dengan A plus BX. Berarti tinggal kita masukin aja A-nya berapa sih? Kita ketik ya. 125 ditambah B-nya itu berapa? 6,75 X. Nah, cakep kan? Jadi deh, Y sama dengan 125 plus 6,75 X. Itu adalah hasil dari contoh soal metode kuadrat terkecil. Oke, segitu dulu ya pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa dimengerti. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung aja tulis di kolom komentar dengan bahasa dan diksi yang bijak dan sopan. Sekian dari kakak, and see ya.